Halo, di video ini saya akan sharing bagaimana membangun cloud server milik kita sendiri. Nantinya cloud server ini bisa digunakan untuk hosting website dan email dan keperluan lainnya. Objektifnya, kita akan melakukan setup cloud VPS yang berfungsi sebagai web server, email server, DNS server, dan lainnya. Kemudian kita akan membeli domain baru dan kemudian menghubungkan ke server yang akan kita setup. Sebelum memulai, saya mau disclaimer dulu bahwa di video ini nanti akan tampil alamat IP publik, alamat domain, dan alamat email. Perlu diketahui ini hanya untuk contoh pembuatan video ini dan hanya berlaku pada saat video ini dibuat. Di waktu lain, alamat-alamat di dalam video ini akan berubah kepemilikan, bisa saja milik orang lain. Dan berikutnya, di video ini juga akan tampil provider domain dan VPS cloud yang saya gunakan. Saya tidak di-endorse dan menggunakan biaya sendiri. Tapi jika teman-teman berminat juga, saya akan share link di deskripsi video ini. Oke, ini step by step yang akan kita lakukan di video ini. Pertama, kita akan membeli sebuah nama domain. Tolong disiapkan nama domain yang kalian inginkan. Kemudian kita akan melakukan deploy VPS server menggunakan control panel dari CyberPanel dan tentu saja di Linux operating system. Dan metode yang kita pakai, kita tidak melakukan install dari scratch, tapi kita menggunakan template atau fktalog. Jika mau menggunakan manual bisa saja nanti, tapi nanti di video lain. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi domain name server, dilanjutkan konfigurasi juga di CyberPanel-nya supaya bekerja dengan baik. Setelah konfigurasi selesai, maka kita bisa melakukan aksi normal yaitu pembuatan website dan juga pembuatan email. Terakhir kita akan melakukan testing untuk memastikan proyek ini berjalan dengan baik. Oke, tahap pertama kita harus memiliki sebuah domain dulu. Untuk proyek kali ini saya akan menggunakan domain berbayar, tapi saya akan gunakan .my.id karena paling murah, cuma 12 ribuan kalau tidak salah ya per tahunnya. Oke, untuk membeli domain saya menggunakan keyword sebagai provider. Teman-teman bisa menggunakan keyword atau bisa juga menggunakan provider yang biasa digunakan, tidak masalah. Caranya kita tinggal daftar domain baru. Oke, kemudian kita pilih nama domainnya, misalnya nama domainku .my.id. Bisa juga boleh menggunakan domain-domain lain, silakan, tapi karena ini buat percobaan, kita coba gunakan yang paling murah saja. Kita cek ketersediaannya. Oke, ini tersedia, tinggal masukkan tambah ke keranjang. Oh iya, sebelum membeli kita register dulu ya di keyword seperti biasa, caranya nggak terlalu sulit. Oke, kemudian setelah di keranjang kita klik tombol keranjang, oplos sama PPN jadi 13 ribuan per tahun. Kemudian kita tinggal pilih metode pembayaran yang kita butuhkan dan jenisnya apa, kemudian kita check out. Dan setelah itu domain akan terregistrasi. Saya asumsikan kita sudah selesai melakukan pembayaran. Kemudian kita bisa lihat di dashboard kita, kemudian domain saya. Oke, ini adalah domain yang saya baru beli, wongit.my.id. Setelah kita memiliki domain, untuk di bagian konfigurasi akan kita setting belakangan. Kita akan switch memilih VPS server yang akan kita gunakan. Oke, step berikutnya kita akan menyiapkan VPS cloud kita. Untuk provider yang saya gunakan, saya akan menggunakan ID Cloud Host. Oke, kenapa saya menggunakan ID Cloud Host untuk proyek kali ini? Karena untuk penyiapan server di ID Cloud Host sangat fleksibel. Kita bisa memilih berapa CPU, memori berapa, storage-nya berapa, dan kalau misalnya kita tidak pakai, kita bisa stop dan biayanya tidak berjalan 100%. Mungkin nanti kita akan melakukan komparasi beberapa provider VPS di video lainnya. Kalau sudah masuk ke portal console idcloudhost.com, kita bisa register. Karena saya sudah register, saya tinggal login.
Oke, setelah login, karena ini akun baru, kita harus melakukan top up terlebih dahulu. Caranya kita ke top up now. Oke, di sini ada 55.000. Nah, ini kita coba pilih payment metode-nya apa. Sebenarnya banyak pilihannya. Kalau bisa transfer, bisa QRIS, tapi saya akan coba pakai QRIS saja. Oke, kemudian kita top up, maka dia akan ke halaman checkout. Oke, saya sudah melakukan scan QR AES-nya. Oke, ini sudah sukses, kita kembali. Oke, sekarang kita sudah punya kredit 80.000. Kenapa kita isi 55.000 masuk ke 80.000? Karena ini akun baru, biasanya ada promo tertentu. Saya tidak tahu apakah nantinya akan tetap ada promo atau tidak. Oke, kemudian kita pilih compute, kita pilih new. Oke, di sini kita akan dihadapkan beberapa pertanyaan konfigurasinya. Tapi karena kita akan melakukan yang sangat sederhana, saya akan memilih app catalog. Kemudian saya akan menggunakan control panel, cyber panel. Lokasi yang saya pilih Indonesia. Kemudian size-nya saya pakai yang paling kecil. Saya tambahkan memorinya jadi 2 GB. Sebenarnya 1 GB pun cukup untuk kalau jika teman-teman mau menggunakan untuk percobaan. Kemudian masukkan username. Kemudian saya masukkan password. Nah, resource name-nya kita akan gunakan server.wongit.my.id. wongit.my.id-nya ini disesuaikan dengan domain kalian. Servernya juga silakan diganti sesuai dengan keinginan aja, misalnya server testing.wongit dan seterusnya. Oke, ini estimasi kalau kita menggunakan 1 bulan, tapi biasanya kalau kita percobaan kita nggak akan pakai 1 bulan. Oke, setelah itu kita akan create. Oke, servernya sudah terbentuk. Ini tinggal kita klik. Oke, setelah itu akan muncul informasi tentang VPS-nya, prosesornya, memori, storage-nya, dan yang paling penting saat ini kita memerlukan IP public-nya. Ini bisa kita copy. IP public ini akan kita gunakan untuk setting di domain yang tadi kita sudah beli. Oke, kemudian setelah mencatat IP public tersebut, kita akan mendaftarkan name server ke server yang tadi kita buat. Tahapannya kita ke domain kita, terus kemudian kita klik config di sini. Oke, kemudian kita ke menu daftar name server. Oke, di sini kita dihadapkan ada 3 pilihan, daftar, modifikasi, dan hapus. Karena kita baru mendaftar, kita akan gunakan yang daftar saja. Kita masukkan name server yang kita tentukan. Pada umumnya menggunakan NS1 wongit.my.id. Alamatnya adalah yang IP public yang tadi kita copy. Kemudian kita simpan perubahannya. Maka kita sudah memiliki name server yang pertama. Kemudian untuk backup name servernya, untuk project ini saya akan membuat server yang sama saja, tapi name server kita bedakan, NS2, IP-nya samakan dengan yang IP public yang tadi kita copy, kemudian kita simpan. Oke, sudah berhasil, sehingga kita punya name server ada 2, ns1.wongit.my.id dan ns2.wongit.my.id. Untuk backup NS, kenapa kita menggunakan server yang sama, kapan-kapan kita akan bahas di video lainnya. Setelah mendaftarkan name server, maka kita akan melakukan konfigurasi lanjutan ke menu domain saya, kemudian kembali lagi ke menu config di sini. Setelah itu kita klik ubah name server. Sebelumnya kita tadi daftar name server, sekarang kita ubah name server. Pada saat kita membeli domain, name server default adalah yang seperti di screen ini. Beda provider akan beda name server. Nah, ini akan kita ganti. Kita pilih yang kedua, gunakan custom name server. Kemudian yang name server 1 kita hapus, kita ganti yang tadi kita buat. Kemudian name server 2 kita hapus, kita ganti dengan name server 2 kita. Oke, name server 3 kita hapus saja, dan yang keempat juga. Kemudian kita klik ubah name server. Oke, perubahan telah disimpan.
Oke, karena kita baru saja melakukan konfigurasi name server, setidaknya memerlukan waktu untuk propagasi pengenalan perubahan ini ke publik. Biasanya kalau di sini keterangannya sedikitnya 24 jam untuk propagasi sempurna, tetapi berdasarkan pengalaman biasanya beberapa menit atau beberapa jam itu sudah kita rasakan perubahannya. Untuk mengetahui perubahan sudah terjadi atau belum, kita dapat melakukan testing menggunakan tools online. Oke, biasanya saya menggunakan dnschecker.org. Ini dapat kita ketikkan domainnya. Kemudian ini kita pilih NS, kita search. Dari sini kita belum melihat adanya perubahan yang dikenali, tapi ada beberapa server yang sudah mengenali ini, contohnya NS1 Wong IT, NS2-nya udah dikenali. Di sini juga ada beberapa server sudah mengenali, tapi masih banyak yang belum dikenal. Oke, nanti kita akan coba tunggu beberapa menit atau nanti kita akan tes lagi apakah propagasinya sudah berhasil dikenali di banyak server. Sambil menunggu propagasinya selesai, kita dapat melakukan hal lain. Tadi kita sudah membuat Cloud VPS di ID Cloud Host. Kita menggunakan Cyber Panel sebagai control panel server tersebut. Cyber Panel menggunakan operating system Linux, sehingga untuk melakukan remote ke Linux, kita memerlukan terminal atau shell. Bagi teman-teman yang menggunakan OS X atau Mac, dan juga Linux, aplikasi remote shell atau terminal itu sudah include di dalam sistemnya, sehingga kita tinggal membukanya. Seperti ini tampilannya. Tetapi jika teman-teman menggunakan Windows, bisa menggunakan PuTTY. Jika teman-teman menggunakan Windows, maka dapat menggunakan PuTTY sebagai alat bantu untuk melakukan remote ke Linux server. Caranya seperti ini. Oke, kita bisa cari di Google PuTTY download. Kemudian kita download sesuai dengan operating system kita. Di sini saya menggunakan 4-bit. Oke, setelah selesai download, kita bisa lakukan install. Oke, finish. Nah, maka kita bisa langsung buka. Di sini ada PuTTY. Oke, setelah terbuka, untuk melakukan remote ke Linux, kita tinggal masukkan IP atau hostname. Tapi karena hostname tadi kita belum setup, maka kita menggunakan IP. IP-nya adalah IP public yang di cloud server tadi. Setelah memasukkan seperti ini, tinggal open. Oke, di sini accept saja. Maka tinggal login. Tadi saya maksudnya username IT, passwordnya. Oke, sudah masuk. Saya hanya menunjukkan jika menggunakan Windows bisa menggunakan PuTTY. Oke, untuk lanjutan saya akan pindah lagi ke terminal, tetapi caranya akan sama. Oke, kembali lagi ke terminal. Kalau tadi di PuTTY itu sudah dalam kondisi login ya, kita sudah masukkan username dan password. Ini juga sama. Komennya adalah SSH spasi IP server spasi min-l. Min-l itu adalah usernya, kita menggunakan Wong IT. Kemudian kita enter. Nah, maka ada pertanyaan, ini hanya pertanyaan sekali. Kita jawab yes. Oke, kita masukkan password. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada pertanyaan mau update atau tidak. Kita jawab aja ya. Oke, proses ini untuk melakukan update Cyber Panel ke versi stabil terakhir memerlukan waktu beberapa menit. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, kelihatannya kita ada masalah sedikit ketika upgrade ke disconnect. Jadi kita coba ulangin lagi, upgrade secara manual. Oke, pertama kita remote ulang. Caranya seperti tadi, pakai command SSH. Kalau pakai PuTTY juga sama seperti tadi. Oke, oh di sini kelihatannya masih disuruh upgrade. Nah, ini linknya. Kita buka. Kita disuruh melakukan sudo submit dulu. Kita ikuti saja. Oke, ini abaikan dulu ya. Ini juga nanti akan kita koreksi. Terus kita lakukan komen yang kedua, yang di bagian bawah sini. Kita copy. Oke, di sini kita biarkan saja, tunggu 10 detik.
Oke, kita tunggu progresnya sampai selesai. Oke, upgrade sudah berhasil. Oke, untuk berikutnya kita pastikan hostname-nya sudah tersetup dengan baik. Kita ketikkan komen hostname, enter. Nah, kelihatan di sini hostname-nya masih salah. Seharusnya server.wongit.my.id. Kita coba ganti. Oke, untuk mengganti hostname kita cukup pakai komen hostname settl, set hostname server. Kita coba sekali lagi hostname. Oke, hostname sudah selesai. Oke, kemudian kita akan coba reset password untuk login ke admin. Caranya di sini sudah ada petunjuknya. Kita copy, kita paste di sini. Oke, komen ini akan mengganti password barunya menjadi new password. Baik, di sini password admin CyberPanel sudah terganti menjadi new password. Untuk login ke CyberPanel server kita, kita ketikkan alamat IP server kita, kemudian ditambahkan port 8090 seperti ini. Karena masih bentuknya IP, di sini akan ada warning. Kita advance aja, terus kita proses. Ini usernya, passwordnya tadi kita ganti new password. Kita coba sign in. Oke, sudah berhasil login. Langkah berikutnya kita akan melakukan setting name server di sisi VPS-nya. Kita penuh DNS, kemudian klik create name server. Oke, kita ketikkan nama domain kita, kemudian masukkan NS yang pertama, masukkan IP address server kita, kemudian masukkan NS2, masukkan IP server kita create name server. Oke, sudah berhasil. Dari sisi CyberPanel kita sudah cukup setting awalnya. Sekarang kita menunggu propagasi DNS-nya selesai dulu. Sekarang kita cek kembali apakah sudah terpropagasi. Oh, oke, baik. Ini sepertinya sudah sebagian besar sudah masuk ya. Mungkin ada beberapa yang belum. Kita tunggu, seharusnya sih 24 jam biasanya sudah hijau semua. Tapi oke, kita bisa lanjutkan karena sebagian besar server ini sudah terupdate. Oke, langkah pertama setelah propagasi berhasil, maka kita akan membuat website. Klik website, klik create website. Ini masih default aja. Test domainnya diganti menjadi domain kita. Masukkan emailnya. Select PHP versionnya. Kita pakai 74. Kita centang semuanya di sini. Nanti di lain waktu kita akan coba bedah lebih dalam fitur-fiturnya. Oke, kita create. Oke, sudah berhasil. Kita coba buktikan. Kita masuk ke alamat domain kita. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba email. Caranya kita create email, di bagian email, create email, pilih domainnya, masukkan user dan passwordnya, kita create email. Bagaimana cara kita mengakses emailnya? Seperti biasa, bisa menggunakan Thunderbird, Outlook, atau email klien lainnya yang versi mobile juga bisa, atau bisa juga menggunakan webmail bawaan CyberPanel. Caranya klik email, kemudian klik akses webmail. Di sini tinggal masukkan email dan passwordnya, kemudian bisa sign in. Oke, cuma masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, di sini masih menggunakan IP. Ini kita akan coba ganti menjadi domain dan juga mengaktifkan SSL untuk domain tersebut. Untuk akses webmail lebih lanjut, kita akan lakukan nanti. Karena ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita mengaktifkan SSL dan mengganti IP address ini menjadi domain kita. Kita kembali ke CyberPanel, kemudian klik SSL, klik hostname SSL, kita pilih webnya,
Bong IT, kita issue SSL. Oke, di sini sudah berhasil. Mulai sekarang kita bisa melakukan akses cyber panel menggunakan domain. Contohnya seperti ini. Kita coba ya. Oke, di sini gemboknya sudah terpasang. Kemudian kita login. Oke, ada satu SSL lagi yang perlu kita setup, yaitu email. Ke menu SSL, kemudian kita ke mail server SSL. Oke, ini juga sama caranya, kita pilih domain utamanya, kemudian kita issue SSL. Oke, di video ini untuk SSL for mail server saya tidak akan jelaskan lebih jauh, tapi tujuan utamanya adalah ketika kita menggunakan email klien seperti Thunderbird, Outlook, atau email klien lainnya, protokol yang digunakan tetap secure karena menggunakan SSL. Supaya server kita lebih dipercaya dan skornya baik untuk melakukan pengiriman email, maka kita harus melakukan registrasi reverse DNS. Oke, mengenai detail reverse DNS, kita akan bahas di video lain, mungkin nanti untuk pembahasan email. Pada intinya, kita akan memberitahu publik bahwa untuk IP ini merupakan server.wongit.my.id. Nah, sayangnya di ID Cloud Host ini kita masih belum bisa mendaftarkan RDNS secara langsung melalui menu di konsol. Jadi kita harus menggunakan layanan supporting. Untuk melakukan permintaan RDNS melalui ticketing support, kita menuju ke my.idcloudhost.com. Kemudian kita klik support, kita open ticket, kita pilih technical support. Oke, kita pilih priority-nya high. Subjeknya kita tulis mendaftarkan RDNS. Ini kemudian bodinya, message-nya kita tulis seperti ini. Ini IP public kita yang di server menjadi hostname yang kita perlukan. Kemudian kita send saja. Oke, di sini tiket sudah terbuat. Biasanya saya tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan balasan. Melanjutkan setting reverse DNS yang tadi kita kirimkan melalui ticketing support. Kita coba cek kembali balasannya. Oke, ini sudah dijawab. Kita buka detailnya. Oke, ini di bawah adalah pertanyaan kita. Oke, sudah dilakukan. Cara pengetesnya kita dikasih bantuan linknya, kita klik saja. Oke, RDNS seperti sudah aman. Untuk IP ini mengarah ke domain server.wongit.my.id. Oke, kita perlu lakukan satu hal yang kebalikan ini. Jadi kalau ada yang akses ke server.wongit.my.id, ini juga akan diberikan IP ini. Coba kita tes. Oke, di sini kelihatannya belum ditemukan. Caranya kita ke server panel lagi. Kemudian di sini ada DNS. Kemudian kita add record. Pilih domainnya. Kita tambahkan di sini server. Tidak perlu lengkap, tidak usah server.wongit.my.id karena kenapa? Karena wongid-nya sudah ada di sini. Jadi kita cukup ketikkan value di depannya saja. Di sini standar kita masukkan 3600. Kita contek dari bawah saja. IP address-nya kita arahkan ke server kita. Kita add. Oke, sudah berhasil. Sudah terregister. Kita coba tes ping. Oke, di sini sudah dikenali. Setup servernya sebenarnya sudah selesai. Sekarang kita coba lakukan testing sedikit. Oke, pertama kita coba cek emailnya. Apakah berfungsi dengan baik. Kita gunakan webmail saja. Oke, klik sign in. Oke, di sini sudah masuk ke emailnya. Sebenarnya kita bisa tinggal kirim message. Coba kita tes. Kita coba send. Oke, sudah tersend. Kita coba cek. Oke, ini sudah masuk. Oke, kita coba reply. Oke, kita kirim. Kita kembali lagi ke webmail. Ke menu inbox. Oke, sudah masuk. Oke, email sudah sukses. Oke, sekarang kita coba tes spam score-nya. Caranya kita carinya spam check. Nah, di sini ada mail tester. Kita klik. Oke, di sini ada email. Kita copy.
new message, kita kirim. Oke, kita send. Oke, setelah kita send, kita kembali lagi ke spam check-nya, terus kemudian kita klik button ini. Oke, skornya bagus, nilainya 10. Nanti di lain waktu kita akan coba membuat video tersendiri tentang email ini. Video sharingnya cukup dulu. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada usulan materi yang perlu dibawakan di video lainnya, tulis komen di bawah ya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dikoreksi di komentar juga ya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe ya.